Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Tio, gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana nih kabar pendidikan anak nih semenjak pandemi kayak gini nih? Ngajar dari rumah. Eh, iya banget. Jadi gini, sebenarnya ya buat guru ngajarin peserta didik dari jarak jauh kayak gini. Ya berat juga pastinya buat orang tua ngajarin di rumah gitu. Yang tadinya biasanya orang tua bisa beraktivitas lain, akhirnya mereka harus menjadi guru sekaligus menjadi ibu rumah tangga juga di rumah. Iya sih, tapi ya maksudnya emang buat orang tua yang selama ini selama ini emang sinergi sama sekolah gitu, emang follow up terus keadaan anaknya di sekolah, ya mungkin nggak keberatan. Ya, iya betul, kalau itu biasa. Tapi kalau buat anak yang banyak, misalnya kayak kemarin itu ada yang ngeluh. Saat anak-anak ada yang udah SMA, ada yang SMP, dan ini yang SD. Kami keberatan gitu. Jadi kami harus mengatur sedemikian rupa jadwalnya, lalu tugas mereka waktu pengumpulannya, akhirnya ngumpulinya harus malam. Dan guru yang biasanya selesai hanya ketika di sekolah, misalnya jam 3 itu kita udah beres lah, udah semuanya tugas anak-anak udah selesai. Nah, jadi guru itu harus meluangkan waktunya lagi sampai malam. Itulah Masya Allah. Jadi kayak ibaratnya jatuhnya jadi sepanjang hari ngajar ya, walaupun online, tapi kayak tanggung jawab ngajarnya jadi sepanjang hari, bukan di jam pelajaran doang, karena jam pelajarannya makin fleksibel ya. Iya betul, jadi fleksibel. Makanya anak juga kadang kalau misalnya mau meriksain tugas anak-anak, udahlah biar nanti aja malam sekalian gitu. Iya, tapi kan nanti sendiri juga punya anak terus nggak diganggu. Iya, nungguin tidur. Ya kalau meriksa doang kita ya sambil anak udah tidur ya kita meriksa aja pakai headset. Kan mereka ngirimnya kadang voice kalau misalnya hafalan. Jadi udah kita dengerin sambil koreksi. Nah, ini sudah sekarang posisinya jadi wali kelas juga, bagaimana di sekolahan? Iya, sambil jadi wali kelas. Jadi wali kelas terus jadi guru mata pelajaran juga. Iya betul. Terus tapi ada kayak biasa kayak ada spesialisasi kalau acara anak-anak gitu, nanti ngisi gitu ya? Oh iya, jadi emang awal mulanya sih dari situ sih. Jadi karena memang mungkin udah senang, terus habis itu di sekolah suka ngadain acara, akhirnya kita yang ngisi. Nah dari situ awal mulanya gitu. Gitu, siap. Terus gimana nih suka dukanya ngajar anak-anak? Masya Allah. Berdakwah terhadap, iya kan, berdakwah melalui generasi pertama gitu, kayak generasi awal gitu, generasi penerus. Betul. Masih bibit-bibitnya ya ente bagian dari dakwah juga, cuma kan ini dakwah yang justru ente mendakwahi bibit-bibitnya nih. Yang mana sebenarnya cukup krusial loh ngurusin anak-anak kecil itu, karena ya kalau misalnya dari awalnya bibitnya udah bagus kan bakal jadi memudahkan langkah selanjutnya. Betul, Masya Allah, amin. Gimana suka dukanya? Jadi kita dukanya dulu aja ya. Dukanya dulu ya emang. Soalnya kalau misalnya dikasih sukanya dulu ntar orang pada ini seneng. Dukanya dulu nih. Jadi ya kalau anak pribadi, dukanya itu dulu awal-awal ngajar anak pernah nangis depan orang tua anak. Jadi nangis. Habis itu ya itu nggak kuat. Bayangin aja. Dulu kan kita pas di pesantren, sebelum kita terjun langsung ke masyarakat, kita pernah jadi guru pengabdian. Nah sebelumnya kan ada latihan tuh ya, di pesantren ngajar anak SMP. Nah, itu biasa aja ngajar anak SMP. Anak SMP kan tertib, waduh rapi kita ngajar kayak mereka tertib. Amalia Tadris ya. Iya, Amalia Tadris itu. Nah terus habis itu terjun ke masyarakat kan. Cuma masyarakatnya masih yang ke pelosok-pelosok gitu kan. Nah itu juga kita
lihat hitung jari anaknya paling ada 6 atau 7 orang. Iya. Masih kepantau aman gitu. Qadarullah. Ketika kita masuk pengabdian dan anak ngabdinya di luar mahat, Masya Allah, ngajar langsung sekitar 20 anak, dan anak dikasih kelas rendah, kelas 1, kelas 2. Luar biasa, Masya Allah. Itu di situ anak hari pertama oke, masih dikuat-kuatin. Hari kedua kalau nggak salah itu anak umur seminggu atau umur sebulan gitu. Itu anak nangis, itu anak nggak kuat. Masya Allah. Dan ya kalau anak ingat-ingat sekarang sama dulu tuh, ya Allah kok dulu bisa nangis ya, sedih amat gitu. Karena emang kita nggak tahu tekniknya gitu. Kita nggak tahu yang dulu kita ngajarin anak SMP enak banget, terus ngajarin anak madrasah cuma sedikit, ini tiba-tiba jeger. Belum lagi kita nggak tahu kan anak-anak milenial gitu. Anak-anak milenial itu berbeda gitu sama anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu kan ditegesin mereka nurut. Kalau zaman sekarang ditegesin khawatirnya tadi dia ngadu dengan aduan yang berbeda gitu. Ya maksudnya problemnya banyak ya. Bukannya kita kayak begitu. Ana jujur, Ana juga pernah megang SD, Ana nyerah 1 semester. Kekuat. Ada nggak kuat. Dan Ana nyerah enggak, tapi Ana nyerah begini waktu itu. Ana bilang ke kepala sekolahnya, ke kepimpinan lah. Ana bilang ke orang yang nunjuk Ana untuk ngajar SD tuh, Ana bilang begini, jangan paksa Ana untuk ngajar SD terus dengan dalih Ana bagus ngajinya. Ana tuh nggak bisa ngajarin anak kecil bagus ngaji kalau misalnya Ana nggak tahu teknik ngajar anak-anak gitu. Nah, yang dirugikan itu si anak-anak sendiri ketika si orang tua berharap anaknya bisa dimasukkan SD itu bisa sesuatu gitu, tapi ternyata gurunya seperti Ana dan yang tidak bisa menghandle anak-anak justru malah tidak menghasilkan apa-apa, kan rugi kan orang tuanya, kan kasihan gitu. Maksudnya itu jadi zolim. Makanya jangan menahan anak dengan dalih anak kan antum bisa, antum enggak. Anak maksudnya anak nggak bisa tekniknya, bahkan mungkin nggak mengerti waktu itu. Ya walau alam belum mengerti atau bagaimana, tapi anak jadi merasa wah ini berat banget sebetulnya. Gitu. Abu Qatadah aja pernah bilang orang yang bisa menaklukkan Qatadah itu sebetulnya orang yang cukup pantas untuk dibilang guru yang benar-benar guru. Karena kan Qatadah juga SD sulit dihandle. Oke, itu dukanya ya. Itu dukanya ya. Sukanya apa? Itu dukanya ya. Ya kalau sukanya ya gimana ya? Sukanya itu karena ngajar anak-anak itu mereka itu lucu. Ya, dia ngegemesin gitu kan, polos. Kelakuan alami mereka tuh keluar semua gitu. Jadi ya kalau misalnya apalagi yang seru tuh kalau misalnya mereka lagi cerita. Kadang kalau cerita tuh jujur banget gitu. Ceritain tentang orang tuanya, terus habis itu ceritain ini itu, mereka tuh jujur banget. Terus ya enaknya ya mereka itu ngegemesin aja sih, walaupun misalnya tetap ya kita dalam koridor laki-laki sama laki-laki, akhwat dengan akhwat gitu, tapi ya tetap aja mereka tuh ngegemesin lah pokoknya. Itu yang bikin anak seneng sama mereka tuh. Terus kelakuan alami mereka yang namanya main-main lah atau apalah. Alhamdulillah. Jadi makin nyenengin, terus apalagi makin tambah seneng kalau ada laporan dari wali murid. Ya misalnya gini, ini seringnya gini. Satagung di rumah si ini si Fulan nggak mau nurut nih kalau disuruh sama orang tuanya. Besokannya itu anak langsung nurut gitu. Jadi emang wali murid itu beranggapan ini anak nggak mau nurut kecuali kalau sudah dibilangin ke gurunya kayak gitu. Nah itu tuh jadi seolah-olah loh kok ini anak nurutnya sama kita doang, kenapa sama orang tuanya nggak mau gitu. Terus kadang ada laporan lagi, Satagung alhamdulillah nih hari ini si ini udah ngerjain ini, udah hafal ini. Oh itu sesuatu bagi kita itu progress ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak mengamalkan ilmunya, sebuah apresiasi banget gitu. Ya itu yang kita harapin sih, Masya Allah. Jadi mereka ngamalin apa yang udah kita bicarain di sekolah,
apa yang kita omongin di sekolah gitu. Ya itu berarti apresiasi terbesar untuk seorang apresiasi pendidik. Tersendiri. Iya, apresiasi terbesar untuk seorang pendidik adalah ketika audiens itu bisa menerapkan apa yang diucapkan gitu kan, atau apa yang disampaikan. Harap bagaimanapun guru itu butuh motivasi juga dari wali murid. Entah mungkin wali muridnya cerita sekedarnya gitu. Alhamdulillah ini itu apresiasi banget buat guru gitu. Jadi guru tambah semangat. Ya alhamdulillah guru itu juga terus belajar ikhlas gitu. Jadi tidak mengharapkan pujian. Tapi ketika mendapatkan dorongan seperti itu, akhirnya dia bertambah semangat dalam mendidik gitu. Iya. Tapi berarti Anda sudah cukup nyaman ya dengan dunia anak dan pendidikan anak nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang iya. Alhamdulillah. Kalau berbeda ya dengan tahun-tahun lalu. Nah ini nih, sejak kapan ente sadar? Sejak kapan ente mulai sadar kalau ente ternyata maksudnya bisa nyaman untuk mengambil jalan, saya nih jadi guru anak-anak nih, saya mengajar anak-anak, saya berdakwah lewat anak-anak gitu. Mengambil jalan dakwah lewat anak-anak nih, sejak kapan sadarnya? Itu dulu anak ngabdi itu 2014-2015. Itu anak belum siap. Yang namanya ketertarikan sama anak-anak masih jauh, tapi anak tetap berusaha gitu. Karena memang di sana anak belum tahu tentang teknik mengajar atau apa gitu, belum. Nah, baru anak pindah ke instansi lain. Terus di tahun 2017, alhamdulillah tuh di situ anak banyak banget dapat masukan tentang memanage kelas, terus tentang metode pengajaran. Dan yang anak tertarik itu metode pengajaran. Pertama kali anak masuk sini jadi guru dinia, terus anak diajarin bahasa Arab, tentang metodenya, langsung anak jatuh hati. Kok bisa ada guru ngajar kayak begini? Lucu gitu. Bagi kita aja nih ya, yang orang dewasa aja nganggapnya lucu. Gimana ke anak-anak gitu kan? Masya Allah, anak-anak seneng, anak-anak rame, dari situ anak pelajarin. Pokoknya guru itu nggak boleh jaim, nggak boleh jaga image, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh marah-marah. Dari situ anak belajar banyak banget, Masya Allah. Itu dari awal tahun 2017 lah. Nah, jadi seharusnya gitu. Guru itu, ya kalau misalnya ada guru baru, harusnya guru baru itu belajar dulu dengan guru lama, dibimbing cara mengajarnya. Itu baru anak setuju banget gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ngajar, ini langsung jebret, ini bukunya. Ya kita tahu, kita memang punya basic ilmu. Kita udah pernah belajar sama ustadz. Tapi kan cara penyampaiannya itu yang kita belum bisa gitu kan. Nah itu PR dari sekolah-sekolah mungkin gitu. Jadi usahakan guru baru dites dulu. Terus kalau misalnya memang saat ditesnya belum mampu untuk mengajar, coba dibimbing dulu, diarahin buat ke guru-guru yang berpengalaman. Begini loh gitu. Jadi nggak sekedar langsung bleng. Ayo tapi kamu masuk sini, kamu ngajar ini bukunya. Ya. Tapi emang berarti dalam mengajar anak kecil ya, terutama anak-anak nih SD ke bawah, berarti emang ya keterampilan menyampaikan itu cukup jadi bekal yang dibutuhin banget kan? Gitu, selain keilmuan yang kita punya gitu, kayak keilmuan yang mau disampaikannya kan kita dapat dari pondok, tapi kan keilmuan untuk cara menyampaikannya yang kita belum dapat mungkin, makanya itu diasah lagi. Itu belum banget. Tapi ente iya, siapa yang mengajari ente itu? Pihak sekolah waktu itu? Jadi anak waktu itu ditunjuk kepala sekolah buat belajar dulu. Jadi ada beberapa guru anak, diantaranya salah satu pemateri anak juga yang terkenal, Kak Yogi. Nah, habis itu Ustadz Dede. Anak belajar bahasa pertama kali itu sama Ustadz Dede. Habis itu anak udah sama Ustadz Dede dan ke Kak Yogi. Nah, dari situ dua itu anak belajar. Terus habis itu anak mengeksplor. Coba kita kembangin. Kita cari-cari buku tentang metode penyampaian. Habis itu kita buka-buka buku tentang karakteristik anak tuh gimana aja dan penanganannya bagaimana aja. Dan dari situ anak mulai berkembang.
Tapi ente pernah nggak sih berpikir kalau dulu apa namanya kayak bercita-cita tuh pokoknya suatu hari saya bakal ngajar anak kecil nih gitu. Pokoknya anak pengen ngajar anak kecil. Pernah nggak terpikir kayak gitu? Dulunya dulu kapan dulu nih? Ya enggak, ya maksudnya sebelum ente menemukan ini. Kan tadi titik-titiknya tahun itu. Di tahun-tahun sebelumnya ketika ente menjalani hidup di dunia ini gitu kan. Hah, bener loh. Atau setelah lulus dari Mahat aja kali ya? Atau iya, tapi maksudnya dari sebelum di Mahat. Maksudnya kan gini loh, gini. Nah, sekarang misalnya nih ente sekarang sebagai pendidik anak. Yang mana mereka di masa-masa SD itu hal yang paling sering ditanyakan adalah cita-cita. Itu saya biasanya sering tuh cita-cita kamu apa? Kalau udah SMP SMA udah nggak seru ngomongin cita-cita karena biasanya udah pada lupa. Iya betul. Ya kan? Karena ente kemarin bilang sendiri ada anak SD cita-cita pengen jadi YouTuber atau apa. Nah, iya nggak? Itu kan maksudnya itu iya, tapi itu yang membentuk anak loh. Kayak misalnya anak itu hal-hal yang paling menempel dalam diri anak juga ketika hal-hal yang memang ditanamkan ketika SD gitu, kayak kisah yang dulu diceritain Pak Sanlat sama Kang Oja misalnya apa itu bisa menempel gitu, bahkan atau yang sesuatu yang ditanamkan sama orang tua, nanti kamu kalau besar jadi ini ya gitu. Anak waktu SD itu orang tua anak bilang nanti kalau kamu gede kamu kuliahnya kalau bisa di Kairo. Nih alhamdulillah hari ini di Kairo. Itu maksudnya itu benar-benar hal yang ditempelkan di alam bawah sadar. Nah sekarang ente pernah nggak terpikir gitu cita-cita saya nih pengen jadi pengajar anak kecil gitu? Ya walaupun maksudnya nggak pernah ya. Nggak pernah. Nah. Jadi kalau SD mah cita-cita amburadul. Masya Allah. Jadi pas SD itu antara kelas 1 kelas 2 itu kan mungkin emang dulu sering nonton namanya Power Ranger atau enggak Tamiya. Itu 1 2 3 tuh. Itu cita-citanya masih jadi Power Ranger. Terus cita-citanya masih jadi Profesor Tamiya biar bisa ngeroket Tamiya ngebut. Ya pokoknya aneh-aneh gitu. Kelas 6, kelas 5, kelas 6 udah punya cita-cita. Naik lagi. Kelas 5, kelas 6 udah mulai gak kepikiran cita-cita. Iya, tapi terus begitu lulus pondok, ente visi misi ente dalam hidup kayak pengen jadi pengajar anak-anak nih. Kepikiran enggak? Belum. Sampai di SMP. Di SMP itu anak muhadoroh, latihan muhadoroh. Waktu itu kita nyampein muhadoroh ada setiap minggu tuh. Nah, qadarullah anak kepilih muhadoroh bahasa Inggris. Anak belum ada persiapan, padahal udah dikasih waktu seminggu. Tapi yang namanya kita waktu itu kelas 2 SMP disuruh ngomong depan banyak orang. Akhirnya ngeblank, jebret. Habis-habisan itu anak dihukum. Udah dihukum, dari situ anak sadar. Kenapa kok kayak gini dong aja nggak bisa gitu. Ngomong depan orang doang aja gugup gitu. Nah habis itu anak mulai besokannya berubah. Nggak tahu itu tiba-tiba kayak dapat pencerahan gitu ya. Habis itu langsung besokannya anak ditunjuk lagi khutbah bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah anak langsung juara 1 di kalangan tersebut. Padahal teman-teman anak itu yang kibar itu yang termasuknya ahli-ahli gitu. Dan anak dipilih juara 1. Alhamdulillah banget. Padahal minggu lalu sebelumnya anak itu paling hancur, paling diledek-ledekin, dihukum habis-habisan tuh. Nah dari situ anak belajar ilmu tentang PD. Nah itu SMP. Nah setelah lulus SMP anak ada berazam pengen jadi ustadz. Pengen jadi ustadz bukan buat anak-anak, ustadz beneran gitu. Pengen jadi seorang pendidik lah. Kan kita belajar. Pengen jadi seorang pendidik lah ya. Iya betul. Nah, terlepas dari segmennya ke siapa, tapi pengen jadi. Tapi nggak pernah kepikiran buat anak-anak gitu. Nah abis itu masuk ke SMA. SMA itu anak kenal SMA ini dari orang tua anak. Orang tua anak yang awal-awal dulu ngaji, sering banget ngaji. Kenalnya semua Ustaz Abu Qatada. Dan beliau pernah menitipkan pesan, pengen banget gitu ya punya anak. Ya, aduh kalau ceritain sedih juga nih. Karena memang nggak bisa gitu. Jadi, aduh, kebawa baper nih. Iya, kalau ngomongin anak kecil tuh nggak bisa lepas dari ngomongin orang tua nih.
Jadi orang tua tuh ngeliat Abu Qatadah seneng, bagus gitu kan, jadi ustadz kibar. Nah terus kita juga pengen, tapi setelah lulus SMA kita sadarin kan kemampuan kita. Ternyata buat sampai seperti sekelas Ustadz Abu Qatadah itu tuh bukan sesuatu yang ringan. Yang namanya menghafal, yang namanya ini, wah, dan itu butuh proses yang panjang. Dan qadarullah kemampuan Anda belum sampai situ. Dan alhamdulillah ketika lulus SMA itu, dan itu emang Anda udah gak ada kepikiran tuh buat jadi Ustadz kibar, udah gak ada kepikiran. Terus habis itu menggeluti, ya itu di 2017 baru Ana mulai belajar tentang ilmu pendidikan buat anak. Nah, Ana berkembang dari sini gitu. Jadi sesuai kapasitas Ana aja yang pelajarin. Kalau untuk tentang ilmu agama secara meluas, Ana angkat tangan gitu. Tapi kalau misalnya tentang anak-anak, insya Allah sedikit-dikit Ana mampu gitu. Bukan Ana ahli, tapi insya Allah Ana bisa gitu. Ana mampu walaupun nggak sempurna. Iya. Tapi kan sekarang itu sudah cukup sudah cukup dispesialkan di dalam dunia pengajaran anak loh, memateri anak, masya Allah. Penglatnya di mana-mana. Kalau orang ngomong, kalau orang ngomongnya gitu sih, ya. Tapi kalau menurut Ana masih banyak PR. Ana masih punya seorang yang Ana panutin di dunia anak, ya. Sebutin gak nih namanya nih? Kang Waja. Bukan. Ya, beliau salah satu pendahulu di dunia anak kan. Tapi yang ada satu yang membuat anak itu harus benar-benar belajar dan bisa seperti beliau gitu. Itu kayak Erlan. Kak Erlan ini deket banget sama anak-anak. Tahu situasi, tahu penyampaiannya. Terus habis itu dia itu emang bagus juga di ilmu parentingnya. Jadi ya emang beliau itu menguasai anak-anak. Masya Allah banget. Pokoknya kalau misalnya ngelihat beliau ngajar tuh, anak-anak yang tadinya ngobrol, anak-anak yang ini bising segala macem, pas beliau yang maju, ketawa-ketawa bareng, ngafal-ngafal bareng, dapat ilmu bareng. Masya Allah banget pokoknya. Jadi emang apa yang disampaikan itu membekas banget gitu. Ya pokoknya ya itulah salah satu anak patokan anak harus berhasil. Iya betul, anak harus bisa seperti dia, seperti beliau. Masya Allah. Oke. Tapi nah kalau misalnya tadi ente tidak terpikir cita-cita ente tidak pernah mencita-citakan diri ente akan seperti ini. Nah, kira-kira anak didik ente ada nggak yang mau cita-citakan untuk jadi seperti ente? Banyak, masya Allah. Begitu dia, alhamdulillah. Kayak kemarin, ya kalau dicita kalau lagi kita nanya ya, cita-cita kamu apa? Mau jadi ustadz gitu. Pokoknya banyak yang mau jadi ustadz gitu. Ya alhamdulillah, Ana sih mikirnya, kalau kita ngajarin anak-anak yang calon nantinya mau jadi ustadz, bayangin pahalanya, masya Allah. Iya. Misalnya kita ya ngajarin mereka Al-Fatihah, terus mereka nanti jadi ustadz, mereka ngajarin ke anak-anaknya atau ke murid-muridnya yang lain tentang Al-Fatihah, waduh, masya Allah kan. Iya. Pahala yang terus mengalir gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Nah, terus apa nih harapan ente untuk anak didik ente tentang cita-cita mereka? Harapan terbesar ente terhadap anak didik ente ini apa sekarang? Ya, harapan Ana sih seperti yang tadi Antum sebutin ya. Jadi emang harapan Ana, motivasi terbesar Ana tuh mengajar mereka ya, semoga aja ke depannya mereka itu mengamalkan apa yang udah kita ajarin gitu. Ya dengan dalil, karena ada idamat nu adam in koto amalu illa salatin. Ya, diantaranya al-ilmu yuntafa'u bih gitu kan. Kalau seorang anak Adam meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Itu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ini hadis yang Ana benar-benar
hal ini tuh kita harus punya gitu. Jangan sampai kita itu ketika meninggal udah benar-benar putus, pahala kita nggak ngalir sedikit pun gitu. Jadi ya sedikit-dikit amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa mendoakan orang tua gitu, agar kita didoakan juga oleh anak kita gitu. Jadi itu yang Ana benar-benar pegang gitu. Jadi Ana berharap kepada mereka ya, semoga aja mereka terus mengamalkan apa yang udah kita ajarkan gitu. Minimal apa yang sudah dibekalkan tuh jadi manfaat lah ya untuk mereka ya. Iya betul. Masya Allah. Ya. Nah, kalau misalnya harapan untuk anaknya begitu, apa harapan untuk orang tuanya? Harapan untuk orang tua harapan agar bisa memberi kelangsungan yang selaras dengan cita-cita mereka. Iya. Jadi harapan anak ke orang tua sih gini. Jadi setiap anak itu mereka itu lahir dalam keadaan berbeda-beda. Mereka tumbuh kembang itu dalam keadaan berbeda-beda. Motivasi dari orang tuanya juga berbeda-beda. Jadi jangan sampai sekali-kali mereka itu memukul rata. Kenapa sih? Kok kamu gak bisa kayak dia? Tuh lihat tuh, anak itu sih itu pinter. Kok kamu gak bisa ngikutin gitu? Jangan sampai kayak gitu. Karena dari gen aja kita udah beda. Jadi yang namanya istilahnya pembunuhan karakter gitu ya. Jadi anak kita sebenarnya maunya apa? Harusnya kita dukung. Jangan sampai anak kita maunya apa, disuruhnya dipaksanya jadi apa. Jadi dia gak akan ketemu gitu. Jadi Ana berharap sih kalau ke orang tua, mereka lebih mendukung apa yang anak itu inginkan. Bukan malah memaksa anak yang sesuatu dia itu nggak bisa. Gitu. Tapi kan kalau misalnya ngafal Quran gitu, itu kan biasanya yang diharapkan sama semua orang tua terhadap semua anak. Nggak boleh dipaksa. Betul. Jadi kalau anak pribadi gini, jadi anak-anak itu memang ada yang benar-benar bisa menghafal, dan ada juga yang cepat dalam pemahaman, ada yang bisa dua-duanya. Ya syukur-syukur kalau misalnya yang agak low, mereka ini minimal hafal juz 30 lah gitu. Tapi coba kita lihat, jangan lihat dari sisi itunya aja gitu. Karena memang nggak setiap anak itu dilahirkan untuk mampu gitu kan, bisa menghafal Quran sebanyak itu gitu. Bahkan ya sekalipun anak seorang ustadz gitu kan, belum tentu dia itu anak ustadz. Oh ini anak ustadz nih pasti hafal juz 30 juz misalnya, di umur lulus SMA dia hafal 30 juz, kan nggak mungkin semua gitu. Jadi intinya ya kita tetap dukung apa yang dia inginkan, dia cita-citakan, kita arahkan gitu. Kita bimbing jangan sampai dia keluar rel, dan sambil dia itu minimal menghafal gitu Al-Quran. Minimal juz 30 jangan sampai hilang, atau 3 juz ke belakang, 28, 29, 30 gitu. Itu bekal buat mereka nanti memimpin jadi imam, atau memimpin ya keluarganya sendirilah minimal gitu. Tapi intinya memang harapan besar orang tua gitu pasti kan, mengarahkan ke hal-hal yang positif, yang baik. Bahkan kayak misalnya menghafal Quran itu kan berarti sah-sah aja, tapi selama itu sesuai kadar si anak kan. Yang penting orang tua paham kadar si anak intinya. Betul, iya. Makanya di pesantren juga nggak ada yang maksa kan. Harus misalnya lulus SMP terus 4 juz. Nanti kalau anaknya ada yang baru hafal 3 juz, ya nggak bakal dipaksain juga sampai 4 juz. Gitu kan? Pasti ujungnya lulusin juga. Iya. Ya karena memang kadar orang beda-beda gitu. Ya kayak kadar antum sama kadar anak kan udah beda. Antum udah bisa ke Kairo kan, Masya Allah. Anak masih di Indonesia aja. Iya beda. Tapi itu intinya sebenarnya itu Ana sih lebih merasa kalau itu bukan tentang kadar, tapi tentang segmen aja. Jadi
Antum tidak bisa. Nah ini sebenarnya stereotip yang anak tuh cukup cukup ada di pikiran anak ketika anak ngerasain betapa susahnya ngajar anak gitu. Jadi kayak ini ngajar anak nih susah banget. Ngajar anak kecil tuh susah, mengondisikan anak kecil. Anak beberapa kali juga misalnya ketika diminta untuk jadi pembicara anak tuh anak lihat umur berapa dulu gitu. Karena itu kerja 2 kali, harus bisa mengondisikan, harus bisa membuat materi yang kita sampaikan menarik untuk anak. Beda loh sama orang yang bisa ya di depan orang dewasa gitu atau di depan anak muda, apalagi anak muda itu malah justru senang untuk diajak diskusi, ngobrol kan gitu. Tapi anak kecil tuh dunianya agak beda gitu, nggak semua orang bisa paham itu. Tapi bisa jadi sebaliknya, bisa jadi orang yang sangat paham tentang dunia anak kecil, tentang dunia anak-anak, ya mungkin mereka nggak ngisi tablik akbar gitu, seperti para dokter Madinah gitu, nggak ngisi di kajian bapak-bapak misalnya. Walaupun belum tentu nggak bisa. Ada orang yang mungkin punya keterampilan untuk dua itu, bisa komunikasi sama anak kecil, bisa komunikasi dengan orang tua yang bagus. Ada orang yang komunikasi sama orang tua yang bagus gitu, sama orang-orang berumur bisa bagus gitu, atau bisa nyaman gitu. Dengan anak muda juga bisa nyaman, tapi begitu ketemu anak kecil nyerah. Dan menurut anak banyak orang yang justru walaupun kadar keilmuannya tinggi, itu memang nggak semua orang bisa ngehandle anak-anak sih gitu. Jadi nggak bisa meninggikan satu sama lain. Maksudnya yang ngajar di SMA ini pasti lebih hebat, harus S2 harus S3 dibandingin ngajar anak-anak. Kayaknya banyak juga ya saya komentar berseliweran di sosial media selama ini juga, kayak dari psikolog atau dari orang-orang yang peduli dunia anak tuh kayak kalau ngajar SMP SMA tuh harus S3, kalau ngajar SD tuh kayaknya pendidikan nggak penting, padahal yang ngajar SD tuh harusnya yang handal gitu. Misalnya ngajar jadi dosen harus yang tinggi gitu kan, giliran ngajar SD kayaknya dikasih gurunya yang seadanya gitu. Ya itu maksudnya nggak semuanya seperti itu, tapi kan ada beberapa orang ya yang memang stereotip ngajar anak kecil bisa siapa aja gitu kan. Iya bisa kita serahkan siapa aja, padahal itu generasi yang cukup kita harapkan loh. Ini generasi harapan kita. Anak kecil tuh generasi awal dari mereka kloter pertama dalam pendidikan gitu mereka ya. Jadi kayak step pertama dalam pendidikan tuh anak-anak gitu. Kalau misalnya mereka disia-siakan, iya sangat disayangkan kan. Jadi kayak siapa aja misalnya. Iya betul. Jadi kalau menurut anak nggak semudah itu. Jadi ya cukup bersyukurlah Kak Tio bisa menemukan jalannya. Alhamdulillah. Jadi gini, memang jadi nggak bisa tolak ukur kita, nggak bisa dilihat dari sesuai jurusan atau dia bersekolah tinggi atau enggak gitu, nggak bisa. Jadi kalau mengajar anak-anak ini lebih kepada pengalaman menurut Anda gitu. Nah, terus apa nih pesan Anda untuk para pengajar anak, para pembicara anak-anak di seluruh Indonesia? Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya Ana sendiri hanya seorang penuntut ilmu. Ana bukan bermaksud untuk lebih di antara para pengajar yang lain, karena kita semua sama, kita sama-sama pengajar. Yang mungkin membedakan hanya tempat gitu ya, hanya tempat sama ya mungkin ya seperti guru-guru lain gitu. Mungkin Ana bisa berada sambil mengajar di masjid, tapi beberapa yang lain tidak gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kita sama-sama ngajar, nggak ada bedanya. Ana ngerasain ngajar di masjid, apa bedanya sama ngajar di kelas gitu? Nggak ada bedanya. Jadi intinya sama aja. Ya kita sama-sama ngomong di depan anak-anak, kita sama-sama udah nyiapin materi, kita sama-sama mengatur anak-anak sedemikian rupa, ya sama aja. Anak-anak jalan-jalan ya ada aja gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasain ya buat para pemateri atau para pengajar anak-anak, kita ngerasain tuh yang namanya pusing, pengen marah,
teriak-teriak, ngeliat anak-anak susah diatur. Ada yang main lempar-lempar barang, ada yang muter-muterin kelas, ada yang apalagi lari-lari gitu kan. Ya kalau kata Kak Erlan gini, kita doain aja semoga mereka semua bisa naik haji. Loh kenapa kok naik haji gitu kan? Apa hubungannya sama naik haji? Nah karena saat anak-anak melakukan hal-hal tadi, itu tuh di dalamnya terdapat rukun-rukun haji gitu kan. Keliling kelas, tawaf, ya, lari kecil, sa'i, gitu, lempar-lempar barang, lempar jumroh, gitu ya kita doain aja. Jadi setiap apa yang keluar dari lisan kita itu bermakna gitu, dan bahkan itu bisa menjadi doa. Jadi masya Allah anak dapat ilmu tersebut tuh, wah luar biasa ini. Jadi yang tadinya anak awalnya pengen marah, wah ini masya Allah. Kalau kita doakan kan, mereka nanti ujung-ujungnya ada yang naik haji, pahalanya ke kita juga kan, kita pun mendoakan mereka gitu. Terus kata guru SD nih, ada yang pernah cerita, ngajar anak SD kelas bawah tuh gak ada keren-kerennya gitu. Nah emang bener, yang namanya ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tuh gak ada keren-kerennya. Gak ada. Kita yang namanya sok cool, jaim, diem, sok keren gitu, gak ada. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tuh bener-bener tahapan dimana mereka tuh masih harus senang-senang gitu. Kalau gurunya jaim, ya muridnya nanti main, garing gitu, bosen gitu. Jadi emang kita itu harus super cerewet, harus super sabar, super lah pokoknya gitu. Terutama sabar. Jadi kalau misalnya ini kita nggak bisa langsung tiba-tiba teriak, marah, atau yang lebih parah ya sampai pukul atau apa gitu. Ini untuk anak kelas 1, kelas 2 belum waktunya gitu. Belum waktunya mereka menerima kekerasan tersebut. Hal-hal yang diteriakin lah atau apa gitu, itu menurut Ana belum. Jadi kalau misalnya diteriakin jangan. Jadi tapi kalau tegas iya gitu. Jadi untuk para pengajar kita tetap ikhlaskan niat karena Allah. Saat kita melihat anak-anak ya harus bersabar, seperti memang tabiat mereka itu harus seperti itu gitu. Kalau mereka nggak kayak gitu, itu mungkin anaknya sakit gitu ya. Karena memang anak kelas 1, kelas 2 nggak mungkin diem, anteng, kalem. Ada tuh sekolah yang kayak gitu. Jadi nama sekolahnya nggak sebutin ya. Tapi anak nggak setuju banget metode cara mereka begini. Jadi mereka menggunakan perkataan sahabat. Ya, ketika para sahabat sedang belajar, bahkan ketika ada burung yang menempel pada dia, burung itu nggak pergi. Saking sahabatnya itu diem ketika lagi menuntut ilmu kepada Nabi gitu kan. Jadi burungnya itu nggak pergi. Jadi tenang burungnya, nempel ke dia gitu. Nah, diterapkan di sebuah sekolah. Sekolahnya sekolah SD. Masya Allah. Sahabat kan udah berumur ya. Udah mulai berpikir gitu. Ya mereka nggak bakal lah lagi belajar main-main. Nah ini diterapkan ke SD. Ya Allah. Bagus sih. Anak-anak ketika guru masuk, anak-anak diem. Dan makanya serem amat. Ada kayak begitu ya. Terus habis itu, jadi anak-anak itu benar-benar dituntut harus fokus. Kalau misalnya anak ada yang ngobrol, gurunya diem, gurunya langsung diem tuh. Anak-anak langsung kalem lagi. Allah, itu metode pengajarannya serem sekali gitu kan. Masya Allah. Kesenangannya nggak ada. Sedangkan di masa-masa mereka ini, masa-masa mereka itu harus senang, belajar dalam keadaan kesenangan gitu. Nah terus jadi untuk para guru, kalau menurut Ustadz Amrullah Akandita, ya, Hafizahullah, beliau berkata, kalau guru itu diistilahkan seperti fikih taklifi, dibagi menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, makruh, haram. Istilahnya gitu. Nah ini salah satu yang disampaikan Rainar anak Erlan. Kalau guru wajib, itu guru favorit yang harus ada. Kalau dia nggak ada, waduh, gimana gitu ya. Nah itu guru wajib tuh. Kalau guru sunnah, adanya guru dinanti. Tapi kalau nggak ada, kok ada yang kurang gitu ya. Gitu. Nah kalau guru mubah, adanya dia, ya kayak nggak adanya dia. Ya biasa-biasa aja gitu kan.
Ya adanya seperti wujuduka adami gitulah. Ya ada alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah, ya biasa-biasa aja gitulah ya. Nah ada guru makro. Ya, kalau guru makro, kalau nggak ada dia itu lebih baik, kalau ada ya biasa aja. Nah itu dia guru makro tuh. Jadi makro itu istilahnya gurunya kurang menyenengin gitu. Nah ada lagi nih satu lagi yang haram. Mendingan gak ada deh tuh guru. Waduh ini dia, ini guru yang berbahaya. Jadi kalau sampai ada murid berpikiran seperti itu, berarti ada masalah ketika kita menyampaikan, ada masalah ketika kita menegur, ada masalah ketika kita memberikan apresiasi atau condong kepada salah satu anak gitu. Jadi mungkin ada yang diperhatiin, ada yang enggak. Ada yang ditegurnya baik-baik, ada yang ditegurnya secara enggak gitu. Jadi anak-anak itu bisa menilai. Maka dari itu saran anak kepada para penggiat anak-anak di Indonesia, terkhususnya, semoga kedepannya kita bisa lebih mawas diri, lebih banyak mempelajari ilmu tentang anak-anak, karena memang kita terjun di anak-anak gitu. Jadi kita nggak bisa sepukul sama ratakan, wah ini ada hadis Nabi, wah ini para sahabat kalau belajar anteng banget, terus kita praktekin ke anak-anak kecil, ya nggak bisa gitu kan ya. Jadi seperti seolah pembunuhan karakter mereka itu nggak kayak gitu. Karakter anak-anaknya masih main, nggak bisa diajak begitu. Nah iya, mungkin menurut Ana itu aja pesan untuk para guru. Siap. Taib. Masya Allah, jazakumullah khairan sharingnya Katio. Ini katanya mau ada apa? Mau ada komunitas anak katanya ke depannya. Mau rilis komunitas anak apa tuh? Oh iya, insya Allah kita punya komunitas atau forum pemateri anak Indonesia ya. Ya insya Allah, alhamdulillah kemarin kita udah ketemu bareng. Kita udah coba diskusi, ya ketemunya via Zoom ya, karena memang masih kondisi seperti ini. Kita udah bentuk namanya Kakanda Ceria. Nah, Kakanda Ceria ini namanya aja udah, aduh ya Allah. Ya Kakanda Ceria ini awal-awal berkumpulnya yaitu anak pribadi yang memikirkannya gitu. Jadi ketika anak mikir, kok kita pemateri kayak sendiri-sendiri, mencar-mencar gitu. Jadi anak berharap, coba deh anak cari nomornya. Pertama yang anak punya nomor Kak Erlan. Terus, nah alhamdulillah Kang Oja pernah ngisi di sekolah anak minta nomornya Kang Oja. Habis itu anak berusaha cari Kak Yogi ada. Nah itu setelah anak kumpulkan, anak sebenarnya gemeteran Dev, Masya Allah. Anak itu, ya Allah ngumpulin para kibar-kibar pengajar anak Indonesia tuh. Ya Allah, ini anak, takutnya nanti ada yang bilang, ini anak baru, soal bikin grup gitu, atau apa gitu kan. Ya Allah, deg-degannya kayak apa, istilahnya kayak antum ngumpulin masnya gitu kan. Waduh, itu gemeternya kayak apa, bikin grup antum ininya. Yaudah akhirnya udahlah anak bikin grup aja, bismillah. Niat anak sih, anak ingin mengumpulkan mereka dalam satu wadah. Ya kita bisa sharing bersama, bersinergi bersama gitu. Syukur-syukur kita nanti suatu saat nanti bisa duduk bareng, ngajar bareng anak-anak. Itu yang anak pengen gitu. Dan alhamdulillah ternyata Masya Allah ya, basic mereka ini, pengalaman mereka ini luar biasa banget. Ya diantaranya ada yang udah punya sekolah SD, punya yayasan terus ada yang membantu mendirikan pesantren, terus kepala sekolah, pemateri parenting, terus habis itu pengasuh keluarga pejabat. Ini yang bikin kaget tuh. Bahkan keluarga Pak SBY itu ada yang biasa mau salah satu pemateri anak Indonesia ini. Gitu. Jadi terus habis itu ada yang mendirikan edu center. Masya Allah, itu anak kaget banget. Gak nyangka gitu. Masya Allah, keren sekali ya. Gitu. Jadi terbentuklah komunitas ini, Kakanda Ceria. Ya insya Allah semoga kami sih berharapnya kita bisa menyaingi, kan kalau pemateri-pemateri di luar sana, mereka itu mendongeng. Sedangkan dongeng itu bukan cerita yang nyata. Dan buat apa gitu?
kita bohong, ya tentang kancil atau tentang apa, ya memang itu cerita turun-temurun gitu. Tapi kan itu bohong, walaupun memang bisa diambil faedahnya, tapi kan kalau bohong mau gimana gitu. Lebih baik kita ambil faedah yang benar-benar diambil dari kisah nyata. Maka dari itu kita nih, tugas kita berat banget gitu. Jadi tugas kita juga harus terus mengupgrade diri kita, gimana caranya biar lebih menarik dari mereka. Dan kita juga lagi coba nanti kita bikin channel YouTube. Channel YouTube nanti mungkin insya Allah setiap minggu kita update video dengan berganti-ganti pemateri gitu. Insya Allah kedepannya seperti itu. Jadi Kakanda Ceria ini ada singkatannya, kakak-kakak pendakwah anak ceria gitu. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah wafik barakallah. Masya Allah. Semoga lancar terus Kak Tio dengan segala upayanya. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan diberkahi lah langkah. Amin, insya Allah. Amin. Syukran ya sharingnya. Insya Allah. Untuk alhamdulillah yang tahu selanjutnya itu bisa sharing-sharing Kak Tio atau tentang kisah-kisah anak, bisa langsung cek YouTube Kak Tio. Agza. Oh iya betul. Agza Kids. Masya Allah. Yeah. Kids. Masya Allah. Siap. Syukran lah. Agza Kids. Taib. Nam. Masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya akhi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.